Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat tahun baru adik-adik. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Nah, untuk materi pertama kita pada tahun ajaran baru ya, pada semester baru ini, kita akan mempelajari mengenai memahami kehidupan dan alam semesta. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa boleh adik-adik doa sendiri atau boleh minta orang tuanya untuk bantu. Kalau udah doa, kita lanjut ke materinya. Nah, pada materi memahami kehidupan alam semesta, kita memiliki 5 poin. Yang pertama itu adalah hukum tertib semesta, yang kedua adalah 4 kebenaran mulia, yang ketiga adalah 3 corak kehidupan, yang keempat adalah karma dan kelahiran kembali, yang kelima adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Pada minggu ini, yang kita akan pelajari adalah poin 1 dan poin 2, yaitu hukum tertib semesta dan 4 kebenaran mulia. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum tertib semesta. Nah, seperti yang di gambar yang Cece tampilkan ini, adik-adik bisa lihat bahwa alam semesta ini sangat luas. Kita hidup di bumi, dan selain bumi masih banyak planet-planet lain. Nah, jadi untuk memahami bagaimana alam semesta itu bekerja, mari kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, untuk memahami mengenai hukum tertib semesta, adik-adik harus sering membaca buku, harus berdiskusi, dan nonton YouTube atau dari media-media lainnya yang mengenai hukum ini. Nah, hukum tertib semesta ini biasanya disebut hukum kosmis. Hukum kosmis ini adalah hukum yang mengatur semesta beserta isinya. Berarti dia adalah hukum yang mengatur bagaimana semesta ini berjalan, pokoknya bagaimana semesta dan isinya termasuk kita. Nah, di dalam kitab Niyama-Dipadi tertulis, ia yang menjadi sempurna oleh hukum kosmis, ia yang mengajarkan hukum tersebut, ia adalah sang pelindung, dengan penghormatan demikian saya akan menguraikan hukum tersebut. Nah, hukum ini disebut panca-niyama. Panca itu artinya 5, dan niyama itu hukum kosmis, jadi ada 5 hukum. Nah, hukum yang pertama adalah utu niyama, hukum yang kedua adalah bija niyama, hukum yang ketiga adalah kama niyama, hukum yang keempat adalah cita niyama, dan hukum yang terakhir adalah dhamma niyama. Mari kita uraikan satu persatu dari 5 hukum tersebut. Yang pertama adalah hukum utu niyama. Utu niyama adalah yang seperti yang bisa kalian baca di slide-nya, adalah hukum yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya bumi dan planet, dan sebagainya. Pokoknya kalau hujan atau fenomena cuaca seperti misalnya hujan musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin itu diatur oleh utu niyama. Selain itu, ada juga fenomena seperti kayu yang lapuk misalnya karena hujan, atau gunung meletus, atau gempa bumi, itu juga diatur oleh utu niyama. Nah, utu niyama kalau di dunia nyata, di sekolah, itu dipelajari sebagai ilmu fisika dan ilmu kimia. Nah, itu adalah hukum yang berhubungan dengan utu niyama. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah bija niyama. Nah, bija niyama seperti yang bisa kalian baca juga, itu adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan makhluk hidup. Bisa aja perkembangbiakan manusia, hewan, atau tumbuhan, itu diatur oleh bija niyama. Nah, proses dari biji menjadi pohon yang besar itu kan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan inilah diatur oleh bija niyama. Atau seperti kalian yang dulu mungkin masih bayi, baru lahir, terus lama-kelamaan udah besar seperti sekarang. Pertumbuhan ini diatur oleh bija niyama. Oh iya, satu hal lagi yang saya lupa, bija niyama kalau di dunia nyata itu dipelajari sebagai hukum biologi. Itu di IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Lalu kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kama niyama. Kama niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibatnya. Jadi, perbuatan yang kita lakukan dan akibatnya itu diatur oleh kama niyama. Kalau kita melakukan yang baik, maka yang akan kita terima adalah yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka akibat dari perbuatan yang akan kita terima adalah buruk juga. Itu adalah contoh proses yang diatur oleh kama niyama. Oke, kita lanjutkan ke niyama yang keempat, yaitu cita niyama. Cita niyama adalah hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Nah, jika kalian sekarang lagi mikir,
lagi mikir, misalnya di pelajaran ini kalian nggak fokus, terus kalian mikirnya mau ke SKA nanti sama mama atau gimana, itu pikiran kalian seperti itu diatur oleh Cita Niyama. Nah, Cita Niyama ini punya keunikan dan keistimewaannya, yaitu seperti kemampuan membaca pikiran orang, mengingat kehidupan lampau, melihat keadaan yang akan datang, kayak meramal-meramal gitu, itu biasa juga diatur oleh Cita Niyama. Nah, Cita Niyama ini kalau di dunia nyata itu diatur, dipelajari sebagai ilmu yang namanya psikologi. Lalu niyama yang terakhir adalah Dhamma Niyama. Dhamma Niyama adalah hukum yang mengatur tentang kejadian alam khusus dan istimewa. Nah, contohnya dari keempat niyama yang tadi, yang tidak diatur oleh keempat niyama tadi, diatur oleh Dhamma Niyama. Contohnya di kelas 1 dan kelas 2 kalian udah mempelajari tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, di kelahiran Pangeran Siddhartha kalian ada lihat kan, pernah dengar kan kalau Pangeran Siddhartha itu begitu lahir bisa berjalan 7 langkah, dan setiap langkahnya ada muncul bunga teratai. Nah, di contoh kejadian itu nggak diatur oleh 4 niyama yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang di kejadian ini diatur oleh Dhamma Niyama. Itu. Nah, dari kelima hukum tadi, yang khususnya Cita Niyama, itu adalah hukum yang menurut saya lumayan penting. Buddha sendiri ada bersabda di Digha Nikaya 3 ayat 219 bahwa seseorang dapat menjadi cerdas dan bijaksana melalui 3 cara. Yang pertama adalah cerdas dan bijaksana melalui membaca, berpikir, atau merenungkan dari sebuah sebab akibat. Nah, kecerdasan ini disebut sebagai Cinta Mayapana. Yang kedua adalah cerdas atau bijaksana karena bersedia mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, kecerdasan yang seperti ini disebut sebagai Sutta Mayapanya. Dan yang ketiga adalah cerdas dan bijaksana karena rajin melaksanakan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kecerdasan ini disebut sebagai Bhavanamaya Panya. Materi ini kalian nggak perlu catat karena Cici akan share materinya juga ke kalian. Kalian nggak perlu catat lagi. Nah, kita lanjut ke materi kedua hari ini, yaitu 4 kebenaran mulia. Nah, di sini kalian bisa di foto yang kalian bisa lihat di video ini ada 2 orang. Nah, orang yang pertama dia ketawa, senyum, dan orang yang kedua dia lagi nangis. Nah, orang yang pertama yang ketawa ini kita biasa kalau di bahasa Pali kita sebutnya sukha, atau itu disebut bahagia atau senang. Kalau yang nangis ini kita asumsikan dia lagi sedih. Nah, sedih ini kita sebut sebagai duka atau disebut kesedihan atau penderitaan. Nah, 4 kebenaran mulia ini dalam bahasa Pali disebut Cattari Arya Sacani. Cattari Arya Sacani ini adalah ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan kepada 5 pertapa. Nah, itu di kelas 3 dan kelas 4 sudah kalian pelajari kalau Sang Buddha pernah membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Istipatana di Benares. Nah, Dhamma yang dibabarkan ini disebut sebagai Dhamma Cakkappavattana Sutta. Isi dari Dhamma Cakkappavattana Sutta ini berisi tentang Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa mengenai 4 kebenaran mulia. Nah, 4 kebenaran mulia ini dialami oleh semua makhluk, setiap orang, bahkan kita semua sendiri juga pernah mengalaminya. Oleh karena itu, dengan memahami 4 kebenaran ini, diharapkan kalau kita semua itu dapat memahami dan menjalani hidup dengan baik, tidak berperilaku buruk, dan tidak bertentangan dengan ajaran Buddha yaitu Dhamma. Nah, Cattari Arya Sacani ini kan terdiri dari 3 kata. Yang pertama Cattari, yang kedua Arya, dan ketiga Sacani. Bisa dilihat di sini, kalau Cattari itu artinya 4, Arya itu artinya mulia, dan Sacani artinya kebenaran. Nah, untuk yang pernah ikut kelas saja sebelumnya, saya pernah tanya, kenapa di Cattari Arya Sacani ada kata Arya? Saya kasih 5 detik ya untuk jawab. Jawab dalam hati aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gimana jawabannya? Ada yang tahu? Nah, kalau yang nggak tahu, saya jelasin kenapa disebut ada kata Aryanya di tengah. Nah, Arya Cattari Arya Sacani ini hanya bisa ditemukan atau benar-benar dipahami 100% oleh orang yang Arya atau suci. Atau orang yang sudah mulia, contohnya yang sudah mencapai kesucian seperti Sang Buddha dan para muridnya yang sudah mencapai arahat. Kita lanjut ya.
Cattari Arya Sacani ini terdiri dari 4, seperti namanya tadi kan 4 kebenaran mulia, berarti dia terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah kebenaran mulia tentang duka. Kalian nggak perlu hafal palinya, kalian cukup ingat aja yang bahasa Indonesianya. Yang kedua, kebenaran mulia tentang munculnya duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Dan terakhir adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Nah, yang pertama itu duka Arya Saca atau kebenaran mulia tentang duka. Nah, kebenaran pertama yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah bahwa setiap makhluk termasuk kita itu pasti pernah mengalami duka atau kesedihan. Duka itu bisa disebut penderitaan, bisa disebut kesedihan, atau bisa disebut juga sebagai ketidakpuasan kita. Nah, setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari lahir, tua, sakit, dan mati. Itu semua adalah penderitaan. Oleh karena itu, kita semua, seperti sudah Cici jelaskan, bahwa semua orang itu pasti mengalami itu. Nah, ada nggak di antara adik-adik yang nggak pernah mengalami itu? Pasti pernah semua kan? Nah, hal itu menandakan kalau duka itu nyata dan selalu bersama kita. Oleh karena itu, ketika sakit datang atau penderitaan datang, kita harus belajar untuk menerima dan tidak bersedih berlebihan. Duka ada 2 jenis. Yang pertama adalah duka fisik dan duka batin. Kalau duka fisik seperti sakit gigi contohnya. Atau misalnya kakinya dia jatuh dari sepeda terus kakinya sakit. Nah, itu duka secara fisik karena fisik kita yang sakit. Sedangkan kalau duka batin itu contohnya kayak misalnya Gary baru dibelikan HP sama papanya. Lalu mungkin karena dia ceroboh HP-nya jatuh dan pecah. Nah, itu dia sedih secara batin karena dia nggak luka dong secara fisik, dia kan nggak sakit secara fisik. Jadi itu namanya duka secara batin. Oke, kita next ya. Nah, yang kedua adalah duka samudaya Arya Saca atau kebenaran mulia tentang munculnya duka. Nah, kebenaran kedua dalam 4 kebenaran mulia adalah penyebab duka. Nah, di dunia ini apapun yang terjadi itu pasti ada sebabnya, termasuk duka. Penderitaan kita atau kesedihan yang menimpa kita itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam. Contohnya kayak tadi yang Ani misalnya sakit gigi. Ternyata penyebab dia sakit gigi selama ini karena dia jarang gosok gigi, atau mungkin gosok giginya nggak bersih, makanya dia sakit gigi. Itu penyebabnya. Atau tadi contohnya Gary yang dibelikan HP sama papanya, terus jatuh dan pecah layarnya. Jadi nggak bisa dimainkan lagi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi karena dia ceroboh, atau karena nggak sengaja, dan lain-lain. Itu kan penyebab dari kesedihan dia. Nah, contoh lainnya Cece akan jelaskan. Contohnya si Adi lagi ulang tahun hari ini. Nah, si Adi ini setiap ulang tahun, dia selalu dikasih angpau sama mama dan papanya. Tapi tahun ini, karena papa dan mamanya bisnisnya lagi gak lancar, jadi tahun ini dia gak dapat angpau. Nah, si Adi ini pun jadi sedih. Nah, dari cerita di atas, sesungguhnya itu kalau Adi sedih dan kecewa bukan karena hadiah uang yang dia terima, tapi karena dia mempunyai keinginan, dia sudah berekspektasi di awal kalau dia akan dapat uang di hari ulang tahunnya, tapi ternyata enggak, jadi dia kecewa. Nah, penyebab kesedihannya ini karena keinginannya. Jika Adi dari awal, misalnya seandainya Adi dari awal dia nggak berharap dia akan dapat angpau tahun ini, yang penting dia sehat-sehat aja. Misalnya dari awal dia nggak berharap, pasti dia nggak akan sesedih dan kecewa ini. Itu. Nah, kita sampai ke materi yang ketiga, yaitu duka niroda Arya Saca atau kebenaran mulia mengenai lenyapnya duka. Nah, kebenaran ketiga dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan. Kebahagiaan atau lenyapnya duka. Kebahagiaan terjadi ketika duka berakhir, dan berakhirnya duka terjadi ketika munculnya kebahagiaan. Nah, jadi Cece mau tanya ke adik-adik semua, apakah adik-adik pengen hidup bahagia? Kalau Cece secara pribadi, Cece juga pengen hidup bahagia. Akan tetapi, adik-adik tahu nggak bahagia itu apa? Apakah bahagia itu kita hanya senyum? Atau apakah ketika kita dapat HP baru itu bahagia? Nah, secara umum, orang akan merasa bahagia ketika keinginannya terpenuhi. Nah, terpenuhinya keinginan memang menyenangkan. Contohnya kayak lagi merayakan ulang tahun, pengen dapat hadiah HP, terus dikasih HP ternyata. Kita bahagia. Itu secara umum ya. Tapi hati-hati kalau keinginan terlalu berlebihan,
bakalan menyebabkan penderitaan. Nah, di dalam agama Buddha, berakhirnya duka terjadi apabila kita mencapai nibbana. Nah, kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha ini disebut sebagai nibbana. Oleh karena itu, nibbana menjadi tujuan terakhir umat Buddha. Sebelum meraih kebahagiaan tertinggi, kita bisa meraih kebahagiaan lain. Nah, contohnya di kitab suci Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan ada 4 kebahagiaan yang bisa diraih, yaitu bahagia karena memiliki kekayaan. Yang kedua, bahagia karena bisa menikmati kekayaannya. Yang ketiga, tidak memiliki hutang. Dan keempat, memiliki perilaku yang baik. Nah, karena adik-adik masih sekolah, tentunya belum bisa dong. Yang pertama, memiliki kekayaan. Kekayaan yang adik-adik miliki sekarang mungkin punya orang tua, belum punya adik-adik sendiri. Yang kedua, bisa menikmati kekayaannya. Oke, mungkin yang orang tuanya kaya bisa menikmati kekayaan orang tuanya dulu. Yang ketiga, tidak berhutang. Nah, kita jangan berhutang. Dan yang keempat, memiliki perilaku yang baik. Nah, adik-adik sendiri sekarang kan karena belum memiliki penghasilan, langkah yang adik-adik bisa lakukan sekarang adalah melakukan perbuatan yang baik. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu dukkha nirodha gamini patipada arya saca. Adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Yang pertama kita sudah jelaskan tentang apa itu dukkha. Yang kedua kita jelaskan tentang penyebabnya. Yang ketiga itu lenyapnya. Dan yang terakhir kita harus cari jalan menuju lenyapnya. Gimana cara kita melenyapkannya. Nah, kebenaran keempat ini adalah mengakhiri dukkha. Cara untuk mengakhiri dukkha seperti yang udah Caca jelaskan di slide sebelumnya adalah dengan mencapai nibbana atau kebahagiaan bagi agama Buddha. Nah, untuk mencapai hal ini ada 3 langkah. Langkah pertama adalah harus berperilaku baik atau melakukan sila. Yang kedua, harus fokus dan bermeditasi, yaitu samadhi. Dan yang ketiga, harus menjadi orang yang bijaksana atau panya. Nah, dengan melakukan 3 hal ini, adik-adik niscaya akan mencapai kebahagiaan. Contohnya yang sila. Yang sila artinya berkata dengan baik, berbuat dengan baik, dan bermata pencaharian. Nah, mata pencaharian mungkin adik-adik belum ya, ini masih ke orang tua, berarti pokoknya bisnisnya yang baik. Nah, yang adik-adik bisa lakukan sekarang adalah berperilaku dan berbicara yang baik. Jangan kasar, jangan gak sopan, harus ngomong yang baik. Nah, yang kedua, kita harus melaksanakan samadhi. Nah, samadhi yaitu kita bisa lakukannya dengan cara bermeditasi, atau kita selalu sadar dan fokus dengan kebaikan yang kita lakukan. Jangan fokus kejahatan ya, kita fokus ke kebaikan doang. Oke? Nah, yang ketiga itu panya atau bijaksana. Artinya kita harus bisa membedakan yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk, dan yang mana yang benar dan mana yang salah. Lalu, dengan kita memiliki panya, kita juga tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak benar. Nah, perilaku yang baik ini sesungguhnya adalah sumber kebahagiaan yang paling penting. Nah, kalau kita berperilaku baik, kita dapat mencapai kebahagiaan. Contohnya, kalau orang tuanya bisnis dengan baik, tidak curang atau bisnisnya dengan jujur, nanti mungkin dia akan memperoleh kekayaan. Mungkin bisnisnya akan lancar, terus mendapatkan lebih banyak uang. Atau mungkin misalnya baik sama teman, nanti akan memiliki banyak teman. Nah, itu contoh-contoh perilaku baik bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, materi minggu ini hanya sampai 4 kebenaran mulia aja ya. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Misalnya adik-adik merasa materi yang Caca sampaikan hari ini agak membosankan, atau kalian kurang tertarik untuk belajar karena mungkin bosan atau nggak enak aja, kalian boleh WhatsApp ke Cece. Misalnya yang pelajaran hari ini agak membosankan, Ce. Oke, terima kasih udah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberkahi kebahagiaan, kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 juga segera berlalu. Jadi akhiri, kita mengucapkan Sabe Sata Bontu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anumodana ya udah mengikuti pelajaran.